Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang Database System and Business Intelligence. Pengertian dari Database System and Business Intelligence. Apa itu basis data dan intelijen bisnis? Database adalah bagian penting dari BI, yang bisa dikenal sebagai Business Intelligence. Mereka menyimpan informasi yang dapat digunakan oleh analis, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan. Database memberikan informasi tentang pangsa pasar perusahaan, tren penjualan, dan data lain yang dapat membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Yang kemudian adalah latar belakang. Basis data merupakan salah satu komponen pembentuk sistem informasi antara sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya. Bisa memiliki arsitektur basis data yang berbeda-beda, tidak menutup kemungkinan ada sistem informasi yang membutuhkan lebih dari satu basis data dan menerapkan konsep basis data terdistribusi di dalamnya. Bisnis intelijen merupakan suatu teknik yang mampu mengatasi masalah dan kebutuhan bisnis perusahaan. BI banyak dimanfaatkan oleh perusahaan dalam proses serta mengelola data dan informasi hingga dukungan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dapat disimpulkan bahwa bisnis intelijen merupakan pengetahuan yang didapatkan dari hasil analisis data yang diperoleh dari kegiatan suatu organisasi. BI merupakan proses untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan melalui pendayagunaan berbagai data, informasi, dan knowledge atau pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai bahan baku dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian landasan teori. Menurut Vercelis 209, bisnis intelijen adalah kumpulan model matematika dan metodologi analisa yang secara sistematik menghasilkan data untuk menghasilkan sesuatu, informasi, dan pengetahuan yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang kompleks. Menurut Seps, bisnis intelijen adalah segala aktivitas tool atau proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang terbaik untuk mendukung proses pembuatan keputusan. Menurut Kahn, bisnis intelijen bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan kualitas dari informasi dan membuat manajer dalam memahami kondisi perusahaan. Menurut Moss Atre, bisnis intelijen bukanlah merupakan sebuah produk atau sebuah sistem. BI adalah sebuah arsitektur dan sebuah kumpulan operasional yang terintegrasi sebagai aplikasi pendukung keputusan dan database yang menyediakan akses yang mudah bagi komunikasi bisnis ke data bisnis. Bisnis intelijen roadmap secara khusus menunjukkan aplikasi dan database pendukung keputusan. Mengapa perlu mempelajari tentang sistem basis data dan kecerdasan bisnis? Pengumpulan data yang terorganisir, sistem manajemen basis data disebut juga dengan DBMS, sekelompok program yang memanipulasi database menyediakan antarmuka antara database dan penggunanya, serta program aplikasi lainnya. Administrator basis data atau DBA terampil AIS profesional yang mengarahkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan database organisasi. Manajemen data. Tanpa data dan kemampuan untuk memprosesnya, sebuah organisasi tidak dapat menyelesaikan sebagian besar aktivitas bisnis dengan sukses. Data terdiri dari fakta mentah. Untuk data menjadi informasi yang berguna, pertama-tama harus diatur sesuai dengan cara prinsip-prinsip sistem informasi. Pendekatan tradisional untuk manajemen data. File data terpisah dibuat dan disimpan untuk setiap program aplikasi. Pendekatan basis data untuk manajemen data. Kumpulan data terkait dibagikan oleh beberapa program aplikasi dari prinsip-prinsip sistem informasi. Pemodelan data dan karakteristik basis data. Saat membangun database, sebuah organisasi harus mempertimbangkan, yaitu konten, data apa yang harus dikumpulkan, dan berapa biayanya. Akses data, apa yang harus diberikan kepada pengguna, yang mana dan kapan. Struktur yang logis, bagaimana seharusnya data diatur sehingga masuk akal bagi pengguna tertentu. Organisasi fisik, di mana seharusnya data ditempatkan secara fisik. Yang kemudian, pemodelan data. Pembangunan database membutuhkan dua jenis desain, yaitu desain logis, model abstrak tentang bagaimana data harus disusun dan diatur untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Desain fisik, mulai dari desain basis, data logis, dan menyempurnakan untuk pertimbangan kinerja dan biayanya. Pemodelan data, diagram entitas data dan hubungannya. Pemodelan data perusahaan dimulai dengan menyelidiki data umum dan kebutuhan informasi organisasi pada tingkat strategis. Diagram entitas hubungan IR, model data yang menggunakan simbol grafis dasar yang menunjukkan organisasi dan hubungan antar data.
Model database relasional. Model relasional menjelaskan data menggunakan format tabel standar. Setiap baris tabel mewakili entitas, data kolom tabel mewakili atribut domain, nilai yang diizinkan untuk atribut data. Memanipulasi data, memilih menghilangkan baris sesuai dengan kriteria tertentu. Memproyeksikan menghilangkan kolom dalam tabel menggabungkan dua atau lebih tabel, menautkan memanipulasi dua atau lebih tabel yang berbagi setidaknya satu atribut data umum. Pembersihan data, proses mencari dan memperbaiki inkonsistensi untuk memastikan bahwa data akurat dan lengkap, menghilangkan redundansi dan anomali. Sistem manajemen basis data, disebut juga dengan DBMS, sekelompok program yang digunakan sebagai antarmuka antara database dan penggunanya, serta program aplikasi lainnya. Fungsi dasar memberikan pandangan pengguna membuat dan memodifikasi database, menyimpan dan mengambil data, memanipulasi data, dan membuat laporan. Membuat dan mengimplementasikan sistem database yang tepat, memastikan bahwa database akan mendukung aktivitas dan tujuan bisnis. Kemampuan dan jenis sistem basis data sangat bervariasi. DBMS sekelompok program yang digunakan sebagai antarmuka antara database dan program aplikasi atau database dan pengguna. Membuat dan memodifikasi database. Bahasa definisi data disebut juga dengan DDL, kumpulan instruksi dan perintah yang digunakan untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan data, dan hubungan dalam database tertentu mengizinkan pembuat basis data untuk mendeskripsikan data dan hubungan yang akan dimuat dalam skema kamus data deskripsi rinci dari semua data yang digunakan dalam database. Menyimpan dan mengambil data. Ketika sebuah program aplikasi membutuhkan data, ia meminta data melalui DBMS. Kontrol bersamaan dapat digunakan untuk menghindari potensi masalah ini, yang kemudian memanipulasi data dan menghasilkan laporan. Bahasa manipulasi data, disingkat dengan DML, perintah yang memanipulasi data dalam database. Bahasa query terstruktur yang disebut juga dengan SQL, diadopsi oleh American National Standard Institute (ANC) sebagai bahasa query standar untuk database relasional. Setelah database disiapkan dan dimuat dengan data, data dapat menghasilkan laporan, dokumen, dan output lainnya. Administrasi basis data. DBA bekerja dengan pengguna untuk memutuskan konten database, bekerja dengan program saat mereka membangun aplikasi untuk memastikan bahwa program mereka mematuhi standar dan konvensi sistem manajemen basis data. Pengelola data bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten untuk berbagai masalah data. Sistem manajemen basis data populer (DBMS) populer untuk pengguna akhir Microsoft Access dan FileMaker Pro. Contoh sistem basis data sumber terbuka itu PostgreSQL dan MySQL Database sebagai layanan DAS. Sistem basis data yang baru muncul. Administrasi database disediakan oleh penyedia layanan. Gudang data atau data mart dan data pengembangan data. Sistem manajemen basis data relasional dirancang khusus untuk mendukung pengambilan keputusan, manajemen, penambangan data, penemuan otomatis, pola, dan hubungan di gudang data intelijen bisnis. Proses mendapatkan cukup informasi yang benar secara tepat waktu dan dalam bentuk yang dapat digunakan. Database yang menyimpan informasi bisnis dari banyak sumber di perusahaan. Data bagian dari gudang data. Penambangan data, alat analisis informasi yang melibatkan penemuan pola dan hubungan otomatis dalam gudang data. Intelijen bisnis melibatkan pengumpulan cukup informasi yang tepat dalam bentuk yang tepat, waktu dan tepat digunakan serta menganalisisnya untuk memberikan dampak positif pada strategi, taktik, atau operasi bisnis. Kecerdasan kompetitif terbatas pada informasi tentang pesaing dan cara pengetahuan mempengaruhi strategi, taktik, dan operasi kontra intelijen. Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk melindungi informasi yang dicari oleh pengumpulan intelijen yang bersaingan atau bermusuhan. Database terdistribusi. Basis data yang datanya dapat tersebar di beberapa basis data yang lebih kecil yang terhubung melalui perangkat telekomunikasi memberi perusahaan lebih banyak fleksibilitas dalam bagaimana database diatur dan digunakan. Basis data yang direplikasikan memegang set duplikat data yang sering digunakan. Pemrosesan analitik online (OLAP).
Peringkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data dari sejumlah perspektif perspektif yang berbeda, seperti vendor yang perangkat lunak OLAP terkemuka yaitu Microsoft, Cognos, SAP, Object Business MicroStrategy, Applix, Infor, dan Oracle. Sistem manajemen database objek relasional. Basis data berorientasi objek menyimpan data dan instruktur pemrosesannya menggunakan sistem manajemen basis data berorientasi objek ODBMS untuk menyediakan antarmuka pengguna dan koneksi ke program lain. Sistem manajemen basis data objek relasional ORDBMS memberikan kemampuan bagi pihak ketiga untuk menambahkan tipe dan operasi data baru ke database. Entitas data rangkuman aplikasi berorientasi file tradisional. Salah satu sumber daya paling berharga yang dimiliki perusahaan kesatuan kelas objek umum, tempat data dikumpulkan, disimpan, dan dipelihara. Aplikasi berorientasi file tradisional sering ditandai dengan ketergantungan program data. Model relasional menempatkan data dalam tabel dua dimensi. Fungsi dan tujuan bisnis intelijen. Bisnis intelijen telah berkembang selama beberapa tahun terakhir sehingga menyertakan lebih banyak proses dan aktivitas untuk membantu meningkatkan kinerja. Fungsi umum bisnis intelijen mencakup pengumpulan data, pelaporan, pemrosesan analisis online, analisis pengumpulan data, proses pengumpulan, proses data yang kompleks, manajemen kerja bisnis, tolak ukur kinerja, pengumpulan teks, analisis prediktif, dan analisis perspektif. Pengumpulan data menggunakan database statik dan pembelajaran mesin yang mengungkapkan tren dalam kumpulan data besar. Pelaporan berbagai analisis data kepada pemangku kepentingan sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Metrik dan tolak ukur kinerja membandingkan data kinerja saat ini dengan data historis atau melacak kinerja terhadap sasaran. Analisis deskriptif menggunakan analisis data awal untuk mencari tahu apa yang terjadi. Querying menanyakan pertanyaan spesifik data. Analisis statistik mengambil hasil dari analitik deskriptif dan mengeksplorasi data lebih lanjut menggunakan statik. Visualisasi data mengubah analisis data menjadi representasi visual seperti bagan grafik dan histogram agar lebih mudah dipahami. Analisis visual menjelajahi data melalui pencaritaan visual untuk mengkomunikasikan wawasan dengan cepat dan tepat mengikuti alur analisis. Persiapan data menyusun berbagai sumber data, mengidentifikasi dimensi dan pengukuran serta menyiapkan untuk analisis data. Teknologi bisnis intelijen dapat menangani sejumlah besar data struktur dan terkadang tidak struktur untuk membantu mengidentifikasi pengembangan dan menciptakan peluang bisnis strategis baru. Bisnis intelijen bertujuan untuk memudahkan interpretasi data yang besar, mengidentifikasi peluang baru, dan menerapkan strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat memberi keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis dan stabilitas jangka panjang. Kesimpulannya, bisnis intelijen dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung berbagai keputusan bisnis mulai dari operasional hingga strategis. Keputusan operasi dasar meliputi penentuan posisi atau harga produk. Keputusan bisnis strategis melibatkan prioritas, sasaran, dan arahan pada tingkat yang paling luas. BI paling efektif bila menggabungkan data yang berasal dari pasar di mana perusahaan beroperasi, data eksternal, dengan data yang dari sumber internal perusahaan terhadap bisnis seperti data keuangan dan data operasi, atau disebut dengan data internal. Adapun manfaatnya adalah mempercepat dan memperbaiki pengambilan keputusan, mengoptimalkan proses bisnis internal, meningkatkan efisiensi operasional, menghasilkan pendapatan baru, mendapatkan keunggulan kompetitif dibanding pesaing bisnis, mengidentifikasi pasar, mampu melihat masalah bisnis yang perlu diatasi. Oke, sekian presentasi kali ini dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau banyak yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.